Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Farhan yang sedang menaiki pesawat. Saat akan lepas landas, tiba-tiba Farhan menerima sebuah panggilan telepon yang membuat dia sangat gelisah. Farhan lalu berdiri dan memanggil pramugari. Ia terlihat sangat kesakitan dan akhirnya dia pingsan. Farhan lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun tiba-tiba Farhan terbangun dan ternyata ia hanya pura-pura pingsan agar tidak berangkat menaiki pesawat. Ia pun kabur dan bergegas mencari taksi untuk menemui seseorang. Di perjalanan, Farhan menelepon temannya bernama Raju dan mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Rancho. Tak lama Farhan sampai ke rumah Raju dan langsung berangkat ke kampusnya dahulu. Saking terburu-buru, si Raju ini sampai lupa memakai celananya, dan Farhan hanya tertawa melihatnya. Setibanya di kampus, keduanya lari dan menaiki menara. Namun mereka tidak menemukan Rancho. Yang ada hanyalah si Catur. Nah, si Catur ini orang yang selalu bersaing dengan Rancho ketika masih kuliah. Nanti kita akan tahu siapa Rancho itu sebenarnya. Farhan menanyakan keberadaan Rancho kepada si Catur. Namun, ia malah memperlihatkan semua kekayaannya. Farhan pun bertanya, buat apa kamu memperlihatkan semua itu? Lalu Catur hanya memperlihatkan tanggal 5 September, di mana pada 10 tahun yang lalu, ia pernah bertaruh dengan Farhan dan Rancho siapakah yang akan paling sukses. Kesal karena telah dibohongi oleh si Catur yang bilang bahwa Rancho ada di kampus, Farhan pun marah dan akan memukul si Catur, namun ditahan oleh si Raju. Nah, ia sampai membatalkan penerbangannya karena untuk bertemu dengan Rancho, sahabatnya yang menghilang selama 5 tahun. Raju menanyakan apa tujuan si Catur sebenarnya. Ia pun bertujuan untuk mengajak Farhan dan Raju menemui Rancho yang berada di Simla, untuk membuktikan siapa yang paling sukses di antara mereka. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke Simla. Ketika di perjalanan, Farhan teringat tentang cerita ayahnya saat kecil, bahwa Farhan akan menjadi seorang insinyur, dan takdirnya sudah ditetapkan oleh ayahnya sejak lahir. Dan cerita pun flashback ke 10 tahun yang lalu, di mana Farhan baru saja masuk kuliah, dan mendapatkan teman satu kamar bernama Raju dan Rancho. Ia pun dibantu oleh seorang anak bernama MM atau Milimeter, lalu mengangkat barang-barangnya dan menunjukkan kamar asramanya. Di sana sudah ada Raju yang sedang berdoa. Seperti mahasiswa baru pada umumnya, malam harinya semua mahasiswa baru harus mengikuti ospek yang sangat konyol. Seniornya menyuruh mereka semua untuk memakai celana dalam saja. Ketika ospek sedang berlangsung, disitulah Farhan pertama kali bertemu dengan Rancho, orang yang akan merubah hidup Farhan dan Raju. Rancho yang baru datang disuruh untuk melepaskan baju dan celananya, namun Rancho hanya diam dan tak menjawab. Ketika seniornya sedang sibuk, ia pun lari menuju kamarnya. Seniornya pun marah lalu menggedor-gedor pintu kamarnya dan menyuruh Rancho untuk keluar. Jika tidak, ia akan mengencingi pintu kamar Rancho selama 1 semester. Dalam hitungan 10, Rancho harus keluar dari kamarnya sebelum pintunya dikencingin oleh seniornya. Rancho pun mempunyai ide. Ia menarik kabel lalu melilitkannya ke sebuah sendok. Ketika hitungan mundur sudah habis, Rancho pun menaruh sendok tepat di bawah pintu kamarnya. Secara mengejutkan, burung si senior terkena sengatan listrik sampai ia mengerang kesakitan. Nah, jika teman-teman belum tahu, air garam adalah penghantar listrik yang sangat bagus. Pelajaran IPA kelas 2 SD. Esok harinya, rektor yang bernama Dr. Virus sedang berangkat menuju kampus menggunakan sepeda. Virus adalah orang yang paling kompetitif, bahkan ketika sedang menaiki sepeda saja, ia tidak mau ada orang yang mendahuluinya. Bahkan agar menghemat waktunya, si Virus ini memakai kancing baju elektrik dan dasi yang hanya dikaitkan saja. Sampai-sampai si Virus ini melatih otak dan kedua tangannya agar bisa menulis secara bersamaan untuk menghemat waktunya. Setiap jam 2 siang, dia akan tidur dengan nyenyak selama 7,5 menit dan mencukur janggutnya. Setibanya di kampus, Virus menjelaskan tentang burung Cucko, di mana burung ini tidak pernah membuat sarang dan bertelur di tempat sarang burung lain. Ketika menetas, burung tersebut akan menjatuhkan telur atau anak burung lainnya sampai ia mati. Hidup diawali dengan membunuh. Begitulah hukum alam. Yang kuat akan menerkam yang lemah. Lalu Virus mengatakan bahwa kalian semua bagaikan burung Cucko yang telah menendang ribuan calon mahasiswa yang tidak diterima di universitas ini. Saking ketatnya, anaknya sendiri sudah 3 kali mendaftar dan ditolak di universitas ini. Kemudian Virus menunjukkan sebuah pena astronot dan menjelaskan bahwa di luar angkasa, pena tinta atau pulpen tidak dapat digunakan. Setelah jutaan dolar dihabiskan, para ilmuwan akhirnya berhasil menciptakan pena ini,
yang bisa menulis dari berbagai sudut dan suhu apapun tanpa gravitasi. Dahulu kala, ketika virus masih kuliah, ia dipanggil oleh guru besarnya dan memperlihatkan sebuah pena. Guru besarnya mengatakan bahwa pena ini adalah lambang kesempurnaan. Lalu pena tersebut diberikan kepada virus. Jika suatu saat kau melihat murid yang hebat, berikanlah pena ini padanya. Itulah pesan yang disampaikan oleh guru besar virus. Namun selama 32 tahun menanti, belum ada yang sehebat dan sejenius dirinya. Lalu Ranco bertanya, jika di luar angkasa, pena, tinta, dan ballpoint tidak bisa digunakan, kenapa para astronot tidak memakai pensil? Bukankah itu bisa menghemat jutaan dolar? Sungguh mengejutkan, virus yang seorang jenius tiba-tiba pelangap-pelongo seperti orang goblok, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ranco. Ketika mereka sedang berjalan, datanglah si Milimeter dan memberi penghormatan kepada Ranco karena telah meng-KO si rektor virus dengan pertanyaannya. Lalu Ranco bertanya kepada si Milimeter, kenapa kau tidak sekolah? Ranco pun memberikan masukan bahwa jika kau ingin sekolah, kau tak perlu membayar, hanya perlu berseragam saja. Masuklah ke sekolah yang kau inginkan. Jika ketahuan, belilah seragam baru dan pindahlah ke sekolah lain, sambil memberikan uang untuk membeli seragam. Berbeda dengan Farhan, ia malah semakin kagum dengan sosok Ranco. Hanya dia satu-satunya orang yang bebas dalam penjaranya sang virus. Ketika jam perkuliahan dimulai, Ranco disuruh menjelaskan pengertian dari mesin. Lalu Ranco menjawab bahwa mesin adalah alat untuk meringankan kinerja manusia, semisal handphone, kipas angin, dan lain-lain. Namun si dosen tidak menyukai jawaban Ranco dan menyalahkan jawabannya. Lalu Catur berdiri dan menyebutkan pengertian mesin dengan lancar sesuai yang ada di buku. Si dosen pun terkesan dengan jawaban si Catur. Ranco yang merasa jawabannya sudah benar, lalu ia protes kepada si dosen. Ia menjelaskan dalam kalimat sederhana agar mudah dipahami. Namun si dosen malah marah dan mengusir Ranco dari ruangan. Ketika sedang berjalan keluar, tiba-tiba Ranco balik lagi karena ada sesuatu yang tertinggal dan bilang ke dosen tersebut dengan bahasa yang rumit untuk dipahami. Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that intended for the enlightenment, understanding, enrichment, and hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, sometimes touch. Mendengar ucapan Ranco, si dosen malah melongo dan bertanya apa yang barusan kau katakan. Dan Ranco menjawab, buku saya ketinggalan, Pak. Si dosen berkata, kenapa kau tidak bicara dengan bahasa yang sederhana? Saya sudah melakukannya tadi, tetapi Anda tidak suka bahasa sederhana. Seisi ruangan yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak tidak bisa menahan tawanya. Dan sekali lagi, Ranco membuat sang dosen terlihat bego di hadapannya. Selama kuliah, Ranco lebih sering disuruh keluar oleh dosen-dosennya, dan ia masuk ke kelas manapun yang ia sukai. Ranco bilang, belajar bisa dimanapun, selagi bisa, raihlah. Hingga suatu ketika, ia melihat mahasiswa tingkat akhir yang bernama Joy Lobo sedang berbicara kepada virus, dan menanyakan tanggal wisudanya, karena ia akan menjadi insinyur pertama di desanya, dan orang-orang di sana ingin mengikuti kursus kepadanya. Lalu virus menyuruh Lobo untuk menelepon ayahnya. Namun, tiba-tiba, virus berkata kepada ayah Lobo bahwa anaknya tidak akan lulus tahun ini, karena tugas akhirnya tidak realistis dan tidak masuk akal. Karena frustasi, Lobo akhirnya membuang hasil karyanya, yaitu membuat drone. Ranco yang sedang melihatnya lalu mengambil hasil karya Lobo dan membawa ke kamarnya untuk disempurnakan, yang nantinya akan dikembalikan kepada Lobo bila sudah sempurna. Berhari-hari, Ranco mengerjakan drone tersebut, hingga akhirnya ia berhasil menyempurnakan proyek milik Lobo. Semua yang melihatnya takjub dengan hasil karya Lobo. Drone pun diterbangkan dengan niat memberikan kejutan kepada Lobo. Akan tetapi ketika drone tepat di depan jendela kamar Lobo, Ranco melihat Lobo yang sudah gantung diri. Mereka pun langsung berlari menuju kamar Lobo, dan ketika membuka kamar Lobo, dia sudah mati, hanya menuliskan pesan di dinding, I quit. Esok harinya saat pemakaman, Ranco berbicara kepada virus dan mengatakan bahwa virus beruntung karena pihak kepolisian tidak menemukan petunjuk apapun. Semua orang berpikir bahwa kematian Lobo adalah murni bunuh diri. Ranco menambahkan, andai saja mereka memahami tentang semua yang terjadi, ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Esok harinya Ranco dipanggil ke ruangan virus, dan ia dimarahi karena menuduh virus sebagai penyebab kematian Lobo. Ranco berkata bahwa ia tidak menyalahkan virus, namun menyalahkan sistem di universitas tersebut. Ranco mencatat setiap 90 menit seorang pelajar mencoba bunuh diri. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan sistemnya. Virus mengatakan bahwa ia tidak tahu universitas lain, tetapi selama 32 tahun ia memimpin, universitas inilah yang menjadi nomor 1 di India, yang asalnya peringkat ke-28. Ranco berkata, para dosen hanya mengajarkan untuk mendapatkan nilai tinggi, bukan mengajarkan engineering. Mendengar hal itu, virus marah dan membawanya ke sebuah kelas. Di sana, Ranco disuruh mengajar engineering.
Kemudian Ranso membuka sebuah buku dan menuliskan dua kata. Ranso memberikan waktu 30 detik untuk menemukan arti dari kata tersebut. Your time starts now. Namun ketika waktu habis, tak satu pun yang bisa mencari arti dari kata tersebut. Lalu Ranso menjelaskan, bila kita putar waktu 1 menit ke belakang, cobalah pikirkan ketika saya memberi pertanyaan, apakah ada yang tertarik? Adakah yang berpikir hari ini akan mendapatkan ilmu baru? Tidak, semuanya hanya berlomba. Apakah pengetahuan kalian akan meningkat? Juga tidak, yang ada hanyalah tekanan. Karena kesal dengan semua filsafat Ranso, Virus berkata untuk segera menyebutkan arti kedua kata tersebut. Namun ternyata, dua kata tersebut diambil dari dua nama temannya, yaitu Farhan dan Raju. Virus semakin marah dan berkata, "Beginikah cara Anda mengajar engineering?" Lalu Ranso menjawab, "Tidak Pak, saya tidak mengajar. Saya hanya mengajarkan cara mengajar kepada Anda." Semua mahasiswa tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ranso pun pergi dari kelasnya dan Virus semakin marah karena sudah 2 kali dipermalukan oleh Ranso di depan para mahasiswanya. Tidak terima karena telah dipermalukan oleh Ranso, Virus lalu menuliskan surat untuk keluarga Farhan dan Raju agar menjauh dari Ranso bila tidak ingin masa depan mereka hancur karena pengaruh Ranso. Surat dari Virus bagaikan bom atom untuk keluarga Farhan dan Raju. Lalu mereka berdua disuruh pulang ke rumah masing-masing. Saat Ranso sedang dimarahi oleh orang tua Farhan, ia malah melihat hasil foto Farhan yang sangat bagus. Lalu ayah Farhan menjelaskan, sebenarnya Farhan ingin menjadi fotografer. Mendengar hal itu, Ranso berkata, kenapa tidak diarahkan menjadi fotografer, malah mengarahkan menjadi insinyur? Lalu ayah Farhan memohon kepada Ranso agar tidak merenggut masa depan anaknya dengan pengaruh-pengaruh yang dianggap buruk oleh orang tuanya. Kemudian ibu Farhan datang mengajak untuk makan, namun dihalangi oleh ayah Farhan dan meminta Ranso untuk pergi. Setelah dari rumah Farhan, mereka lalu ke rumah Raju. Ayah Raju dulunya tukang pos dan sekarang sakit lumpuh. Ibunya pensiunan guru dan kakaknya belum menikah karena calon suaminya meminta mas kawin mobil. Harapan satu-satunya adalah Raju. Ibu Raju bercerita segala hal tentang keluarganya. Raju yang malu lalu keluar meninggalkan Ranso dan Farhan yang sedang asik makan. Setelah makan kue di rumah Raju, ternyata mereka masih lapar. Lalu Ranso mengajak kedua temannya masuk ke acara pernikahan. Tentunya untuk makan gratis. Di sana, mereka melihat seorang wanita yang sedang dimarahi oleh pasangannya bernama Suhes karena memakai jam tangan kuno. Ranso yang tak tega melihatnya lalu mendatangi wanita tersebut. Ia bernama Pia. Ranso menyarankan agar tidak menikahi Suhes. Menurut Ranso, dia bukanlah manusia, melainkan sebuah daftar harga. Dia hanya akan mempermalukanmu yang akan membuat masa depanmu suram. Kemudian Ranso membuktikan perkataannya. Dia menghampiri Suhes lalu menyiramkan minuman ke sepatu Suhes. Dan benar saja, ucapan Ranso terbukti. Setelah itu, Pia menemui ayahnya yang ternyata si Virus, lalu menanyakan siapa ketiga orang tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka didatangi oleh si Virus. Berbagai alasan diucapkan oleh Ranso, dan akhirnya mereka disuruh untuk menemui Virus di ruangannya. Esok harinya, Farhan dan Raju disuruh untuk pindah kamar bersama Catur, agar tidak terpengaruh oleh kebiasaan Ranso, supaya mereka lulus ujian. Akhirnya hanya Raju yang pindah ke kamar si Catur yang sangat rajin. Untuk menambah konsentrasinya, si Catur ini selalu memakan sejenis petai. Namun efek sampingnya, dia selalu kentut yang tak bersuara. Setiap mau ujian, Catur selalu menyebarkan majalah bugil ke setiap kamar, supaya mereka tidak fokus belajar. Catur percaya ada 2 cara menjadi juara. Tinggikan nilaimu, atau turunkan nilai orang lain. Ranso yang mengetahui siasat si Catur, lantas merencanakan strategi untuk memberi pelajaran kepadanya. Catur dikenal orang yang pandai menghafal. Ia pun terpilih untuk berpidato di hari guru. Dengan dibantu pustakawan, Catur pun menyusun pidatonya. Kemudian Ranso dan Farhan melaksanakan strateginya. Farhan menelpon Catur dengan berpura-pura sebagai polisi. Selagi Catur dikerjai oleh Farhan, Ranso bergegas merubah beberapa kata di pidatonya dengan kata-kata yang memalukan, yang akan dibawakan oleh Catur dalam bahasa Hindi murni, karena Catur tidak mengerti bahasa Hindi murni. Hari guru pun tiba. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan, dan Catur pun langsung berpidato mewakili semua mahasiswa. Beginilah isi pidatonya. मन्निया शिक्षकगण और मेरे प्यार सापति बलात्कार पे बलात्कार किए आगे भी करते रहेंगे जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है
हमसे सीखे। Selesai berpidato, Catur langsung ditendang oleh si virus dan memarahinya. Mengetahui bahwa ini ulah Ranco, Catur lalu mendatangi Ranco yang berada di atas menara kampus. Pada malam itu, Catur sangat marah dan mengatakan, dengan cara ini akan kutunjukkan kesuksesanku pada semua orang. Dan Catur bertaruh 10 tahun dari sekarang, tepatnya 5 September, Catur merencanakan bertemu di tempat ini dan siapakah yang akan berhasil sukses. Tanpa kita sadari, tanggal 5 September ini adalah scene yang diperlihatkan di awal film dan disinilah perjanjian itu dimulai. Esok harinya, Pia sedang berada di toko jam bersama Suhes. Ia dibelikan jam tangan yang sangat mahal sekali. Lalu Pia melihat Ranco dan memarahinya karena telah mempermalukan ayahnya dan memusuhinya. Pia pun mengetahui bahwa ialah yang telah mengganti isi pidatonya. Ranco mengakuinya karena ia kesal pada virus yang tak bisa mengelola universitasnya. Menurutnya, virus hanyalah menjalankan sebuah perusahaan yang menghasilkan keledai-keledai yang tolol seperti dia, sambil menunjuk Suhes. Karena kesal pasangannya dikatakan seorang keledai, si Pia pun semakin marah. Namun, Ranco membuktikan ucapannya kembali, dengan cara mengambil jam yang baru diberikan Suhes untuk Pia. Lalu Ranco memanggil Suhes dan bilang bahwa jam Pia telah hilang. Suhes lalu menghampiri Pia dan memarahinya di depan umum. Ternyata benar saja, ucapan Ranco terbukti. Kini giliran Pia yang memarahi Suhes dan mengembalikan jam tangan pemberiannya lalu memutuskan hubungannya. Di waktu yang bersamaan, Ranco mendapatkan panggilan telepon yang membuatnya khawatir dan Ranco akan segera ke sana. Melihat si Pia membawa sebuah motor, Ranco langsung meminta tolong untuk menolong seseorang yang ternyata itu adalah ayah Raju yang sedang sekarat. Ranco juga mengatakan si Pia adalah mahasiswa kedokteran yang memiliki kode etik, tidak boleh menolak pasien dan harus menolong pasien kapanpun dibutuhkan. Dengan kode etik tersebut, Pia pun terpaksa membantu Ranco memeriksa keadaan ayah Raju. Dikarenakan kondisinya sudah darurat, Ranco pun membawa ayah Raju ke rumah sakit dengan menaiki motor. Sesampainya di rumah sakit, ayah Raju langsung ditangani oleh dokter. Tak lama Raju pun datang dan memarahi Ranco yang telah membawa ayahnya menaiki motor. Lalu dokter lewat dan mengatakan, jika telat dibawa ke rumah sakit sebentar saja, nyawa pasien akan menghilang. Raju yang mendengar hal itu langsung menangis dan mengucapkan terima kasih kepada Ranco. Dan dari sinilah persahabatan mereka kembali membaik. Di sisi lain, Pia yang melihat sifat Ranco, ia mulai menyukainya, yang begitu peduli terhadap teman-temannya. Esok harinya, Pia kembali ke rumah sakit, lalu membangunkan Ranco yang masih tertidur. Dikarenakan hari itu ada ujian, lantas mereka langsung berangkat ke kampus dengan menaiki motor Pia. Setibanya di kampus, mereka langsung mengambil soal ujian dan tertinggal 30 menit dari jadwal ujian. Alhasil, ketika waktu ujian sudah selesai, mereka belum menyelesaikan soal ujiannya. Dikarenakan telat mengumpulkan hasil soal ujian, si dosen tidak menerima hasil ujian mereka. Dengan ide gilanya Ranco, dia mengacak-acak kertas ujian yang ada di meja dosen dan mereka pun lari. Beberapa hari kemudian, hasil ujian telah dipajang di papan pengumuman. Raju dan Farhan berada di urutan paling bawah. Mereka sedih bukan karena nilai mereka kecil, melainkan sahabat mereka, Ranco, namanya tidak tercantum di papan pengumuman, yang berarti ia tidak lulus. Setelah melihat kembali papan pengumuman nilai, Raju menghampiri Farhan dan mengatakan bahwa Ranco berada di peringkat pertama, yang disusul oleh si Catur di peringkat kedua. Anehnya, melihat Ranco berada di posisi ke-1, mereka malah makin sedih. Nah, dari sini kita bisa mengetahui keunikan tingkah laku manusia. Jika temanmu gagal, kau akan merasa sedih. Tetapi jika temanmu jadi yang terbaik, kau akan lebih sedih. Esok harinya, di sesi pemotretan, Virus dan Catur juga terlihat sedih. Dikarenakan mereka tak terima Ranco jadi peringkat pertama. Posisi pemotretan disusun berdasarkan peringkat. Ranco dan Catur berada di paling depan bersama Rektor Virus. Sedangkan Raju dan Farhan berada di barisan paling belakang. Lalu Ranco bertanya, kenapa posisi duduk harus berdasarkan peringkat? Dan Ranco tidak setuju dengan sistem seperti ini, karena sama saja memperlihatkan kelemahan siswanya di tempat umum. Namun Virus mengatakan, setidaknya mereka masih bisa duduk dan berfoto bersama meskipun di urutan paling akhir. Dan Virus juga berkata, supaya Ranco tidak membuat hal-hal yang membuat mereka tidak lulus ujian, apalagi tidak dapat pekerjaan. Kemudian Ranco dan Virus membuat taruhan. Virus mengatakan, jika Raju dan Farhan mendapatkan pekerjaan dari hasil wawancaranya, maka Virus akan mencukur habis kumis kebanggaannya yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, pada saat sedang seminar,
Virus mengatakan bahwa semua mahasiswanya akan segera melakukan wawancara untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian Raju bertanya, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan jika ada nilai saya yang gagal? Lalu Virus menyuruh Raju dan Farhan untuk maju ke depan, dan akhirnya mereka dipermalukan dengan berkata, lulus ujian atau tidak akan berpengaruh terhadap mereka, dan Virus menjamin mereka tidak akan mendapat pekerjaan. Malam harinya, mereka melampiaskan kekesalannya dengan minum-minum karena telah dipermalukan oleh Virus. नर्क में जलाओ उसे वायरस को इस दुनिया से उठा ले पकोड़े बनाओ उसके भगवान. Kemudian Ranco membuka tas milik Farhan yang isinya surat lamaran pekerjaan menjadi fotografer yang sudah ia simpan selama 5 tahun. Sebenarnya Farhan ingin menjadi fotografer, bukan sebagai insinyur. Dikarenakan takut kepada ayahnya, Farhan hanya mengikuti kemauan ayahnya. Itulah yang membedakan Ranco dan Farhan. Ranco berada di bidang yang ia sukai. Alhasil, ia selalu menjadi nomor 1. Sedangkan Farhan, ia menyukai fotografer, namun masuk ke jalur yang salah. Ranco pun menyuruh berhenti untuk menjadi insinyur dan jadilah seorang fotografer. Lalu Raju bertanya, ia menyukai mesin, tetapi kenapa nilainya selalu buruk? Dan dijawab oleh Ranco, ketakutan berlebih terhadap masa depannya dan nasib keluarganya yang miskin, yang membuat ia tertekan dan sulit untuk belajar. Lalu Farhan membalikan fakta bahwa Ranco juga berada dalam ketakutan. Takut mengungkapkan cintanya kepada Pia. Mereka berdua mengetahui bahwa Ranco tergila-gila kepada Pia, namun tak berani mengungkapkannya. Kemudian Farhan dan Raju bertaruh, jika Ranco berani mengungkapkan cintanya kepada Pia, maka Farhan akan bilang kepada ayahnya bahwa ia akan berhenti menjadi insinyur dan ingin menjadi fotografer. Sedangkan Raju akan membuka semua batu akiknya sebagai jimat keberuntungannya dan akan maju untuk wawancara. Akhirnya Ranco memberanikan diri untuk menemui Pia. Sesampainya di rumah Pia, Ranco mengungkapkan isi hatinya yang telah ia pendam selama 4 tahun lebih. मेरी जिंदगी के सबसे तुम रोज दुल्हन के कॉस्ट्यूम में तुम्हारे साथ स्कूटर पे बिता सकता हूँ. Namun ternyata di kamarnya ada kakak Via yang sedang menginap. Mendengar gombalan Ranco, kakaknya Via malah tertawa. Kakaknya sangat mendukung Ranco. Dan ternyata selama 4 tahun, Pia telah menunggu Ranco untuk mengungkapkan perasaannya. Sedangkan di luar, Farhan dan Raju merusak name tag Virus dan mengencinginya sambil berteriak. Hal itu membuat Virus terbangun dan berlari menuju keluar rumah. Ranco pun bergegas pergi sambil menarik kedua temannya, namun sayangnya Raju terlihat oleh si Virus. Esok harinya, Raju dipanggil dari kelasnya dan disuruh menemui Virus. Kemudian dia disuruh mengetik sesuai instruksi dari Virus. Mendengar hal itu, bahwa Raju akan dikeluarkan dari kampus, ia hanya terdiam dan menangis, dan memohon agar tidak mengeluarkannya. Jika ayahnya tahu dia dikeluarkan, ayahnya bisa mati mendengarnya, karena ia bertahan hidup hanya ingin melihat anaknya sukses dan menjadi seorang insinyur. Namun Virus tetap pada keputusannya. Virus mengetahui bahwa Raju bersama Ranco pada malam itu. Lalu ia memberikan opsi, jika Raju ingin tetap meneruskan kuliahnya, maka surat pengeluaran tersebut harus diganti namanya dengan nama Ranco. Raju diberikan 7 menit untuk berpikir, namun Raju tidak memilih opsi keduanya. Dikarenakan bingung memilih antara keluarga atau sahabatnya, Raju pun memilih melompat dari ruangan Virus untuk bunuh diri. Namun upaya Raju untuk bunuh diri gagal, dikarenakan ia langsung ditolong oleh teman-temannya dan dilarikan ke rumah sakit. Raju mengalami cedera yang sangat parah. Banyak tulang-tulangnya yang patah. Ia bisa mendengar, namun tidak bisa berbicara. Segala upaya dilakukan Ranco dan Farhan untuk memotivasi Raju agar cepat sembuh. Sampai suatu ketika, Ranco memperlihatkan foto kakaknya dan berkata bahwa kakaknya akan segera menikah dengan Farhan. Raju pun mulai tersenyum, meskipun Raju tahu itu hanya akal-akalan Ranco saja. Sejak saat itu, kondisi Raju mulai membaik, dan Virus pun membatalkan surat dikeluarkannya Raju dari universitasnya. Beberapa hari kemudian, Raju telah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah sangat membaik. Raju pun menyuruh Farhan untuk pulang menemui ayahnya, dan Raju akan melakukan wawancara pekerjaan sesuai janjinya pada Ranco pada malam itu. Mereka harus menepati janjinya.
Ranco menyampaikan bahwa surat yang selama ini Farhan simpan telah dikirim kepada Andres Stefan, fotografer yang dikagumi oleh Farhan. Beliau sangat menyukai karya-karya Farhan. Bahkan beliau akan menjadikan asisten fotografer di hutan Brazil. Farhan sangat senang mendengarnya, namun tiba-tiba Farhan terlihat murung dikarenakan ayahnya tak akan menyetujuinya. Lalu Ranco menasihati Farhan, "Bicaralah kepada ayahmu apapun hasilnya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari." Setibanya di rumah, ayah dan ibu Farhan sudah membelikan laptop baru untuk anaknya dikarenakan hari ini adalah hari di mana anaknya akan mendapat pekerjaan sesuai yang diimpikan oleh ayahnya. Namun Farhan berkata bahwa ia tidak mau menjadi insinyur dan tidak mengikuti wawancaranya. Seketika ayahnya marah dan tidak setuju dengan keputusan Farhan. Lalu ayahnya juga memarahi Ranco yang telah membawa sifat buruk terhadap anaknya. Raju terus-menerus memohon kepada ayahnya untuk menyetujui keinginannya. Dengan menggenggam tangan ayahnya, Raju pun berkata, "Ayah, aku ingin meyakinkanmu. Jika aku menjadi fotografer, kemudian gajiku sedikit, rumahku kecil, mobilku kecil, namun aku akan sangat bahagia. Aku akan benar-benar bahagia. Semua yang kulakukan untuk ayah, aku akan melakukannya dengan tulus. Sampai hari ini aku selalu mendengarkan kata-kata ayah. Kali ini, aku mohon, dengarkanlah kata-kata hatiku, aku mohon." Akhirnya ayahnya pun luluh dan mengizinkan Farhan menjadi fotografer. Sementara Raju sedang melakukan wawancara di sebuah perusahaan dan melontarkan beberapa pertanyaan untuk Raju terkait nilai Raju yang jelek dan tentang kecelakaannya. Raju pun menjawab, selama kuliah, ia berada di dalam tekanan yang membuatnya susah untuk belajar. Ia juga pernah mencoba untuk bunuh diri karena dikeluarkan dari kampusnya akibat mengensingi rumah rektor. Setiap pertanyaan dijawab oleh Raju dengan jujur. Mendengar jawaban Raju yang terlalu lurus dan jujur membuat mereka kurang tertarik kepada Raju. Namun apabila Raju dapat merubah sifatnya, mereka akan mempertimbangkannya. Namun Raju tetap pada pendiriannya, dan ia berkata, untuk mendapatkan sifat ini, banyak hal yang dikorbankan. Raju pun pamit, namun ketika Raju akan pergi, ia dipanggil lagi. Mereka sangat kagum dengan Raju. Selama 25 tahun mereka merekrut karyawan, belum ada yang seperti dirinya. Biasanya mereka hanya berkata iya untuk mendapatkan pekerjaan. Raju pun akhirnya diterima menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Setelah itu, Farhan dan Raju menemui Ranco. Dengan rasa bahagia dan haru, mereka mengucapkan terima kasih karena atas dukungannya, mereka mendapatkan pekerjaan yang sangat mereka inginkan. Ranco yang bahagia membalikan badannya dan menangis saking terharunya. Dengan keberhasilan Raju dan Farhan mendapatkan pekerjaan, akhirnya Govin mencukur kumis kebanggaannya si Virus saat ia tertidur. Dan alangkah kagetnya si Virus ketika terbangun karena kumis kebanggaannya telah dicukur habis oleh si Govin. Dan ia pun menempeleng si Govin. Sesampainya di rumah, Virus ditertawakan oleh kedua anaknya. Tak terima karena telah dipermalukan lagi oleh Ranco, Virus pun menyatakan perang. Ia akan membuat soal ujian yang sangat sulit khusus untuk 3 orang siswanya tersebut, agar mereka tidak lulus ujian. Lalu Pia memprotes sikap ayahnya tersebut, karena itu tidak fair. Kemudian Virus berkata, dalam perang tidak ada kata fair, yang penting menang. Pia pun mengabarkan tentang rencana ayahnya, dan pada malam harinya, Ranco dan Farhan menyusup ke kantor si Virus untuk mencuri soal ujiannya. लेकिन हम भी बड़े उसूलों वाले चोर थे उसे बहुत डर था कि अगर राजू फेल हो गया. Namun salahnya, Ranco malah menelpon Pia. Sialnya yang mengangkat telepon adalah si Virus, dan ia pun bergegas ke kantornya untuk melihat soal ujian. Ternyata benar saja, soal ujiannya telah dicuri. Virus pun memarahi anaknya karena telah memberikan kunci kantornya. Lalu ia mendatangi kamarnya Ranco, dan benar saja. Di sana, si Virus menemukan soal ujiannya yang dicuri. Akhirnya, Ranco dipukul dan dikeluarkan saat itu juga dari kampusnya. Ketika akan meninggalkan asramanya, Ranco melihat kakak Pia, yaitu Mona, akan segera melahirkan. Namun kendaraannya mogok dikarenakan terendam oleh banjir. Saat Virus sedang mencari bantuan, Ranco membawa Mona ke ruangan kampusnya untuk membantu Mona yang akan melahirkan. Raju pun menelpon Pia. Dikarenakan mustahil membawa Mona ke rumah sakit, Pia pun menyuruh Raju untuk membantu kakaknya dengan mengikuti instruksi darinya. कपड़े सुखाने का क्लिप और गर्म पानी लाओ। राजू, तुम दीदी को कवर करो। पुश करो। Namun tiba-tiba listrik di ruangannya mati. Disinilah kejeniusan Ranco disaksikan oleh Virus. Ia dengan cepat membuat inventor untuk menyalakan listriknya. Dengan dibantu oleh semua temannya, akhirnya listrik pun kembali menyala. Pia pun dapat memberikan instruksinya kembali. Hanya dengan melihat video persalinan saja, Ranco mampu membuat alat untuk menyedot bayi. Sungguh ide yang sangat brilian, bahkan para dokter pun mengaguminya. 20 साल के करियर में आज तक नहीं देखी।
Ranco sendiri yang membantu persalinan. राजू ये लो तुझे ऐसे जान के बारे में सोचो Dan akhirnya bayi itu pun lahir. Namun bayinya tak bergerak. Pia pun menyuruh untuk memberi napas bantuan, namun tetap tak berhasil. Berbagai cara dilakukan, hingga saat Raju mengucapkan kata-kata All is well, bayi itu pun menendang. Lalu Ranco mengajak semua teman-temannya untuk mengucapkan kata-kata All is well. Dengan ajaib, bayi itu pun bergerak dan menangis. Virus yang menyaksikannya sangat terharu, dan keangkuhan hatinya yang ditakuti oleh semua mahasiswanya selama puluhan tahun luluh di hadapan Ranco. Lalu Virus berkata kepada cucunya, "Bila kamu suka menendang, jadilah pesepak bola, ataupun apapun yang kau inginkan." Semua yang di sana bahagia mendengar perkataan Virus, termasuk Pia. Ranco lantas bergegas meninggalkan tempat tersebut, namun Virus mengejarnya dan mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai. Virus pun mengungkit pertanyaan Ranco saat awal masuk kuliah yang ia tidak bisa jawab. Ia juga menambahkan bahwa Ranco tidak bisa terus-menerus benar. Seperti wasiat guru besarnya, pena ini adalah lambang kesempurnaan. Jika kamu menemukan orang yang hebat melebihimu, maka berikanlah pena ini kepadanya. Sambil menangis, akhirnya Virus mengakui kehebatan serta kejeniusan Ranco. Pena tersebut pun diberikan Virus kepadanya, dan menyuruh Ranco untuk kembali kuliah untuk menyelesaikan ujian akhirnya. Beberapa minggu kemudian, akhirnya hari wisuda tiba dan Ranco dinobatkan sebagai lulusan terbaik. Ketika semua orang sedang asik berfoto, Ranco malah pergi dan itulah hari terakhir Farhan melihat Ranco. Kini cerita kembali ke masa sekarang. Segala sesuatu yang terjadi saat masa kuliah sangat membekas di pikiran Farhan. Ketika Farhan, Raju, dan Catur sedang menuju ke rumah Ranco, mereka kebingungan mencari alamat rumahnya dan bertanya kepada seseorang. Lalu orang itu pun menunjuk rumah yang sangat besar dan mewah sebagai rumahnya Ranco. Mereka bergegas ke sana. Sesampainya di rumah Ranco, suasana duka sedang menyelimuti keluarga Ranco karena ayahnya meninggal. Farhan kemudian menepuk pundak Ranco. Namun, Ranco yang ini berbeda dengan Ranco yang mereka kenal. Padahal semua kenang-kenangan foto bersama jelas itu foto mereka. Namun, foto Ranco telah diganti dengan foto Ranco yang baru mereka temui. Farhan dan Raju lantas menemuinya kembali untuk menanyakan kebenaran yang terjadi. Lalu terjadilah cekcok yang intinya ia tidak mau menceritakan apa yang terjadi dan menyuruh Farhan dan Raju untuk pergi. Tak kehabisan akal, Raju pun mengambil abu kematian ayahnya dan mengancam akan memasukkannya ke toilet. Dengan ketakutan, Ranco yang baru ini pun berjanji akan menceritakan semuanya, dengan syarat tidak boleh ada yang tahu selain mereka berdua. Ranco yang baru ini pun menceritakan semuanya, bahwa nama teman mereka sebenarnya bukanlah Ranco, melainkan Cote. Jadi, beginilah ceritanya. Ia adalah anak tukang kebun. Sejak ayahnya meninggal, Cote dirawat oleh ayahnya Ranco yang asli. Dikarenakan Cote anak yang rajin dan pintar, ia pun sering disuruh mengerjakan tugas-tugas Ranco yang asli. Sampai-sampai, ia sering menggantikan Ranco untuk sekolah. कौन सी क्लास में हो बेटा? Dari situ, Cote disuruh untuk sekolah oleh ayahnya Ranco menggantikan anaknya sampai ke jenjang insinyur. Dan Cote harus menggunakan nama anaknya, sedangkan Ranco sendiri pergi ke luar negeri selama Cote menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, Cote memberikan semua ijazahnya kepada Ranco yang ini, dan ia tidak akan menemui siapapun setelah lulus kuliah. Lalu Cote menambahkan, suatu saat akan ada dua orang idiot yang mencarinya, yaitu Farhan dan Raju. Hingga akhirnya Ranco memberikan alamat Cote yang sebenarnya kepada mereka. Saat Farhan dan Raju akan menemui Ranco atau si Cote, mereka berencana membawa kabur Pia yang akan menikah di hari itu dengan Suhes. रैंचो मिल गया पिया। अरे रैंचो मिल चुका है, अभी इस गधे से शादी करोगी? कुत्ते की दुम है वो, 12 साल नली में डाल के रखो। But it's too late now, Farhan. Pia? Raju pun meyakinkan Pia dan mengajak lari dari pernikahan tersebut untuk menemui Ranco. Di dalam mobil, Farhan berkata sambil bercanda, "Aku tidak tahu Ranco sudah menikah atau belum. Jika dia sudah menikah, maka mereka akan mengembalikan Pia ke rumahnya." Akhirnya mereka sampai di alamat di mana Ranco berada. Tempat tersebut merupakan sekolah yang unik dan hanya bisa dilakukan oleh si Ranco. Setelah mencari ke sana sini, mereka bertemu dengan seseorang yang membawanya ke sebuah perpustakaan. Dia menjelaskan bahwa Ranco sangat suka melihat karya-karya Farhan, suka melihat blog yang dibuat oleh Raju, bahkan helm Pia yang hilang ada di sana.
Seketika Farhan, Raju, dan Pia kaget kenapa orang ini mengenalinya dengan sangat baik. Dan ia pun menjawab bahwa ia adalah anak yang suka membantu membawa barang-barang ketika kuliah. Ya, dia adalah si Milimeter. Lalu ia mengatakan tempat Rancho berada. Pia pun menemuinya. Ketika Rancho sedang mengajari anak-anak, tiba-tiba Pia datang menaiki sepeda motor. तुम रोज दुल्हन के कॉस्ट्यूम में स्कूटर पर बैठकर मेरे पास आती हो. Selama 5 tahun, ia terus mencari keberadaan Rancho. Lalu Pia pun bertanya, किसी से प्यार करते हो? यहाँ. हो. You. setelah berciuman, Raju dan Farhan datang untuk menghajar si Rancho, yang telah pergi tanpa kabar sedikit pun selama 5 tahun. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Kemudian datanglah si Catur, membawa sebuah kertas pernyataan kekalahan atas perjanjiannya 10 tahun yang lalu. Dengan pedenya, ia mengaku telah mengalahkan Rancho dengan kesuksesannya. Rancho bekerja hanya menjadi seorang guru, sedangkan Catur menjadi seorang wakil direktur di perusahaan besar. Tanpa ragu-ragu, Rancho menandatangani surat tersebut, dan si Catur mengambil pena yang Virus berikan kepada Rancho. Catur menambahkan bahwa ia akan membuat kesepakatan dengan ilmuwan besar bernama Pung Suk Wangdu bernilai jutaan dolar, dan Catur pun pergi sambil meledek Rancho. Kemudian teman-temannya menanyakan nama asli Rancho, dan ternyata nama aslinya bukanlah Chote melainkan Pung Suk Wangdu. Ya, orang yang dimaksud ilmuwan hebat oleh si Catur itu ternyata Rancho. Lalu Rancho yang tidak lain adalah Pung Suk Wangdu mengerjai si Catur dengan menelponnya bahwa ia tidak bisa menandatangani surat perjanjian kerjasamanya. Catur tampak ketakutan, lalu menanyakan alasannya. Rancho pun menjawab, bagaimana bisa menandatangani perjanjian? Penanya juga sudah dibawa oleh si Catur. Sontak si Catur kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata Rancho adalah Pung Suk Wangdu. Ia pun minta maaf atas kelakuannya dan mengakui kekalahannya. Mereka pun berlari, meninggalkan si Catur untuk mengerjainya, dan film pun selesai. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah persahabatan di film Three Idiot ini, seperti yang sudah kita saksikan tadi. Oke, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kegabutan kalian. Tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.